Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 365 hari bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ke-29. Bahirah menanti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para musafir itu bergerak perlahan di gurun yang terpencil. Mereka terus bergerak siang dan malam. Kini mereka sudah hampir setengah perjalanan. Mereka sangat lelah. Untuk beristirahat, mereka pun menuju kota Busra. Di sana mereka bisa turun dari unta-unta mereka. Busra adalah sebuah kota yang indah dengan banyak pepohonan. Air di sana terasa manis dan udaranya pun sejuk. Mereka akan beristirahat di dekat biara di kota itu. Di biara kecil itu tinggallah seorang rahib tua. Orang saleh itu bernama Bahirah. Setiap hari, Rohib Bahirah naik ke atap biara dan mengamati para musafir yang mendekat. Diamatinya tiap-tiap rombongan musafir dengan seksama. Sepertinya ia sedang menunggu datangnya seorang musafir istimewa. Menurut kitab-kitab yang dibacanya di biara, pada hari-hari itulah Nabi terakhir akan datang ke dunia. Orang-orang Yahudi pun kemudian menunggu-nunggu datangnya Nabi ini. Rohib Bahirah sangat ingin tahu tentangnya. Ia sangat ingin bertemu laki-laki rupawan itu. Selain itu, kitab-kitab yang dibacanya menyebutkan bahwa Nabi itu akan melalui biaranya. Waktunya sudah tiba. Kedatangan musafir yang ditunggu-tunggunya itu pasti tidak akan lama lagi. Pagi itu, ia kembali berada di atas atap. Tiba-tiba matanya berbinar. Sepertinya ia sudah menemukan apa yang dicarinya. Rombongan musafir muncul dari kejauhan dan ada awan putih di atas mereka. Selama beberapa saat, Rohib Bahirah tidak bisa melepaskan pandangannya dari awan itu. Awan itu bergerak mengiringi para musafir itu. Sepertinya awan itu ingin melindungi seseorang di antara mereka dari teriknya sinar matahari. Ia lalu bertanya-tanya, apakah Nabi yang namanya disebut-sebut dalam kitab-kitab itu ada di antara mereka? Saat rombongan musafir itu mendekat, Rohib Bahirah sangat gembira, seolah-olah jantungnya ingin melompat keluar. Ia lalu mengamati mereka dengan seksama. Sesuai rencana, rombongan itu pun beristirahat di dekat biara. Mereka memberi minum unta-unta mereka. Mereka berencana akan makan dan beristirahat sebentar. Bahirah bergegas menuruni atap biara. Ia menuju rombongan musafir itu dan mengundang mereka makan. Dengan begitu, ia bisa mengamati masing-masing orang yang ada dalam rombongan. Ia tidak sabar melihat Nabi yang ditunggu-tunggu itu. Para musafir menerima undangan itu dan masuk. Saat mereka makan, Bahirah mengamati mereka satu persatu. Namun, ia tidak menemukan orang yang dicarinya. Orang yang digambarkan dalam kitab-kitab itu tidak ada di antara mereka. Dengan sedih, ia kemudian meninggalkan biara. Ia melihat ke tempat unta-unta berada dan ia tidak mempercayai penglihatannya. Awan itu masih ada di sana. Seperti payung, awan itu melindungi seseorang. Bahirah lalu bergegas kembali dan bertanya kepada tamu-tamunya, apakah ada orang lain di antara mereka yang tidak ikut makan? Para musafir itu serempak menjawab, kami semua ada di sini, hanya ada seorang anak yang ditinggal. Ia menjaga barang-barang kami di luar. Bahirah berkata, tolong panggil anak itu agar masuk, aku juga mengundangnya makan. Abu Thalib segera berdiri dan keluar untuk mengajak Muhammad SAW masuk. Beberapa saat kemudian, Muhammad SAW masuk ke biara bersama pamannya. Siapakah dia? Mungkinkah ini saat yang sudah lama-lama dinanti-nantikannya? Mata Rohib Bahirah berbinar gembira. Orang yang sudah dinantikannya pastilah anak ini.